Assalamualaikum, balik lagi di Nyocoti Film bareng YOLO Channel. Sebelum kita nyocot, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk Sobat YOLO yang terus stay dan mensupport channel ini. Kalian semua luar biasa. Kesempatan kali ini, request datang dari jauh geng. Sebuah request dari Makcik yang jauh-jauh dari negara Malaysia untuk membahas film produksi Anak Bangsa Negara Harimau Malaya. Oke, tidak perlu berlama-lama, sekui ke ceritanya. Film kali ini berjudul Pontianak Harum Sundal Malam. Di awal film, kita diperlihatkan kepada seorang wanita cantik yang bernama Mariam. Mariam dianugerahkan gelar primadona oleh sang raja karena bakat menari yang dimilikinya. Scene beralih memperlihatkan dua orang sahabat yang sedang santuy. Dia adalah Marsani dan Daniel. Menurut ceritanya, si Daniel ini adalah warga Indonesia, dari kota Surabaya tepatnya. Lalu datanglah anak Marsani yang membawa sepucuk undangan yang ditunjukkan kepadanya. Undangan tersebut datang dari kerajaan. Saya kurang paham dengan maksud undangan tersebut. Karena sesampainya di kerajaan, para tamu undangan hanya diperlihatkan kepada dua orang penari seksoi yang bernama Laila dan Mariam. Marsani tidak mampu menahan syahwatnya, sampai-sampai dia terpaku melihat kecantikan Mariam yang sedang bergolek-golek manja di depannya. Siapa yang gak terpana? Mariam ini adalah primadona dari kerajaan tersebut. Julukan primadona memang pantas diberikan, karena Mariam ini pandai menari, didukung oleh wajah yang cantik dan rupawan, sehingga membuat para lelaki hanyut dalam tariannya. Suatu hari, saat Mariam selesai manggung, Marsani memberikan bingkisan kepada Mariam, yang dimana bingkisan tersebut berisi emas-emasan yang banyak. Namun Mariam nampak biasa saja, tidak terlihat heboh sama sekali. Kejadian tak terduga dialami Mariam. Di belakang panggung, segerombolan preman menangkap dan menculiknya. Daniel datang saat mendengar keributan. Menyadari Mariam diculik, dia segera satset mengejarnya. Sampai di sebuah gubuk, Daniel segera masuk. Dia mendapati Mariam yang sudah ternodai sedikit. Bajunya nampak robek. Dengan gagahnya, Mas Daniel membuka bajunya dan memperlihatkan sepucuk pistol. Dan akhirnya si penjahat pun langsung kena mental. Beberapa saat kemudian Marsani datang dan terkejut mendapati yang menculik Mariam adalah para pekerjanya. Marsani pun ngamuk. Dia memotong tangan pekerjanya tersebut lalu membakar gubuk beserta pekerjanya di gubuk itu. Semenjak aksi heroik Daniel saat itu, mulai timbul rasa saling suka di antara Mariam dan Daniel, hingga membawa mereka berdua sampai ke pelaminan. Tak berselang lama menikah, Mariam kini sudah berbadan dua, alias mengandung. Dan di sini, kekuatan cinta Daniel dan Mariam diuji. Daniel mendadak ada urusan di kampung, dan mengharuskannya pulang meninggalkan Mariam sendirian. Singkatnya, sepeninggal Daniel, Mariam tinggal bersama Laila dan Sitam. Di suatu waktu, Sitam dan Laila pergi ke tempat Marsani, karena mereka mendapat pesan jika alat mereka sudah selesai diperbaiki, dan menyuruh untuk segera mengambil. Saat Sitam dan Laila pergi, sesuatu yang buruk terjadi pada Mariam. Sebilah parang menembus badannya. Dari kejauhan, Sitam dan Laila mendengar teriakan Mariam. Mereka mendapati Mariam sudah terkapar dengan luka tusukan di perutnya. Mariam menghibah meminta agar Laila dan Sita menyelamatkan anak di dalam kandungannya. Mereka berdua berhasil menyelamatkan sang bayi, namun tidak dengan Mariam. Laila segera pergi dari tempat tersebut. Tak berselang lama, Sitam dihampiri para penjahat. Tanpa babi bu, mereka membunuh Sitam. Semenjak kematian Mariam yang mengenaskan, warga mendapat teror yang katanya dari hantu Mariam yang membunuh orang tanpa pandang bulu. Siapa saja yang ditemui langsung dieksekusi.
Marsani juga mendapat berita tentang kematian Daniel, yang dimana perahu yang dinaiki Daniel karam di tengah lautan dan mayatnya tidak diketemukan. Sementara teror dari hantu Maryam masih berlanjut, hingga puncaknya istri Marsani sendiri juga menjadi korban dari hantu Maryam. Scene beralih ke beberapa puluh tahun kemudian. Marsani sudah menjadi kaya, namun dia harus merelakan kepergian Zali anaknya, hingga Marsani mengadopsi 2 ekor anak angkat yang bernama Asmadi dan Norman. Kondisi Marsani sekarang sudah renta dan sakit-sakitan. Dia kini dirawat oleh Asmadi. Sementara Norman sudah menikah dan tinggal bersama istrinya yang bernama Anna. Ternyata Marsani ini membenci salah satu pegawai yang bekerja ikut Anna. Dia bernama Maria. Alasan sebenarnya Marsani membenci Maria adalah dia meyakini jika Maria itu adalah jelmaan Maryam. Namun, semua itu dirahasiakannya dari Asmadi dan Norman. Maria ini terkenal dengan masakan nasi lemaknya yang super mancap. Berpindah ke lokasi kerja Norman, para pekerja proyek menemukan sebuah kuburan tua yang masih berada di kawasan proyek. Mereka pun membongkar paksa kuburan tersebut, hingga berbagai hal aneh mereka alami. Diawali dari Anna yang berjumpa dengan perempuan aneh di tepi jalan, lalu disusul oleh kematian pekerja Norman di dalam proyek. Bahkan saat sedang di rumah pun Anna mendapat gangguan. Anna melihat ke sebuah kotak hitam yang berisi gelang kaki dan selembar selendang. Tiba-tiba terdengar suara panggilan lirih. Anna menoleh kanan kiri dan gak melihat siapa-siapa, hingga dia dikejutkan oleh sosok perempuan yang sedang mengawasinya. Beralih pada Marsani, dia mengutus Madi untuk membawa Maria ke hadapannya. Marsani melihat kedatangan Maria dan langsung nerocos gak jelas, menuduh Maria ini adalah hantu Maryam yang ingin membalas dendam kepadanya. Dan tiba-tiba Maria seperti kerasukan. Dia bilang ke Marsani bahwa Marsani harus mengembalikan apa yang sudah ia rampas. Marsani ngelek. Dia bingung dengan perkataan Maria. Lalu datanglah Madi dan memanggil-manggil Marsani. Madi bilang ke Marsani jika Maria takut menghadapnya. Marsani kembali bingung, padahal jelas-jelas tadi dia melihat Maria. Beralih pada Norman, dia mencari-cari Maria dan menemukan Maria berada di atas pohon. Norman pun dibuat kebingungan dengan tingkah Maria. Keesokan harinya, Anna melihat Maria sedang berlatih menari. Anna pun turut serta menari di samping Maria. Tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba wajah Maria berubah menjadi sosok yang bengis, lalu mencekik leher Anna. Maria kembali tersadar dan segera menjauh dari Anna. Anna menanyai Maria apa yang terjadi dengannya. Di sini Maria bercerita jika dia merasa ada sesuatu yang mencoba menguasainya. Sebab itulah terkadang Maria bertingkah seperti orang kesurupan. Berpindah pada Marsani yang teringat pada masa lalunya, di mana dia menjadi penyebab kematian Maryam. Marsani selalu dihantui rasa bersalah. Marsani menyesali dengan apa yang telah diperbuatnya di masa lalu. Lalu Marsani mengambil sebuah kotak, dan inilah harta Maryam yang sudah dicuri oleh Marsani, mahkota pemberian dari sang raja yang dianugerahkan kepada Maryam. Scene beralih ke sebuah pentas, di mana saat gamelan dimainkan, Maria seperti orang kesurupan. Dia menari dengan sangat bagus, dan ini mengingatkan Asmadi kepada mendiang Maryam. Sepulang dari pentas, Evi yang membawa mobil paling depan gak bisa menguasai laju mobilnya, hingga membuatnya mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat. Madi nampak stres berat melihat kematian Evi. Anna menyuruh Maria menghantarkan sarapan untuk Norman. Di sini pandangan Madi sangat tajam kepada Maria, hingga membuat Maria ketakutan. Norman yang sedang tertidur pun bangun karena mendengar suara orang melangkah di dalam kamarnya. Dia mengira itu adalah Anna. Dan terkejutlah Norman saat mendapati Maria yang berada di sana
dengan pakaian seksoi yang menggoda iman. Norman masih manusia, dan pada akhirnya dia hanyut di dalam pelukan Maria yang sedang kesurupan. Malam harinya Norman tersadar dan melihat di sampingnya tertidur seorang Maria. Dan lebih terkejutnya lagi, Anna pulang dan melihat keadaan Norman dengan Maria berada di dalam kamar. Anna pun menangis dan berlari keluar. Maria segera menyusulnya dengan senyuman jahat dari bibirnya. Karena kesel, Anna menampar Maria, dan tersadarlah Maria. Dia malah bertanya, dengan apa yang terjadi? Gimana sih Neng? Lupa ya, baru enak-enak. Anna berlari keluar. Beruntung Madi datang dan menenangkan mereka berdua, lalu mengajak untuk kembali masuk ke dalam. Beralih pada Marsani, dia bertingkah seperti orang gila, memakai riasan perempuan, lalu memakai mahkota milik Maryam, dan menari-nari dengan gemoy. Keesokan harinya, Marsani mengumpulkan anak-anaknya dan menceritakan jika Maria adalah titisan Maryam yang sengaja datang untuk membunuh seluruh keluarga besar Marsani. Marsani juga mengatakan jika Norman itu dipelet untuk tidur dengan Maria. Lalu Marsani mengambil sebatang bambu runcing dan pergi menemui Maria. Di saat sudah menemukan Maria, Marsani langsung menyerangnya. Beruntung Madi dan Norman datang tepat waktu dan berhasil menghentikan tindakan Marsani. Maria masuk ke dalam kamar dan mengunci pintunya karena ketakutan. Tiba-tiba, dari balik dinding kaca muncullah bayangan Maryam, lalu keluar dan menyerang Marsani dan anak-anaknya. Maryam tiba-tiba menangkap Anna, lalu menyuruh Marsani mengakui semua perbuatannya. Jika tidak, Maryam akan menghabisi Anna. Marsani pun mengakui seluruh perbuatannya di hadapan anak-anaknya. Semua harta yang Marsani miliki sebenarnya itu adalah hak milik Maryam, namun dirampas paksa oleh Marsani. Madi dan Norman pun syok mengetahui kebenaran yang disembunyikan Marsani selama ini. Setelah Marsani mengakui perbuatannya, Marsani pun meninggal. Dan film Pontianak Harum Sundal Malam pun selesai. Mohon maaf ya geng kalau belibet saya ceritanya. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Untuk makcik yang sudah merequest film ini, salam hormat saya. Jangan lupa subscribe ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.